warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa kembali bersama podcast Pak Kumis, podcast Prodi S3 Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kompetitif dan mumtaz. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini bisa berjumpa kembali dalam pembahasan yang menarik, yaitu tentang Perma nomor 7 2022 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ini menarik karena ada kegiatan beracara menggunakan e-court. Jadi menurut hasil riset yang oleh Pak Yasmita ya, insya Allah ada yang menarik berkaitan dengan ditemukannya kesenjangan antara regulator dan pelaksanaan. Jadi infrastruktur ya untuk mendukung sistem e-court ini. Yang kedua, belum optimalnya adaptasi para penegak hukum ya dalam menggunakan e-court. Kemudian yang ketiga, adanya keterbatasan sistem e-court ya, dan yang keempat, ini terjadi kesenjangan antara pengguna teknologi antara daerah dan perbatasan. Dan penggunaan e-court ini memang ini dalam kerangka supaya efisiensi ya dalam melaksanakan kegiatan beracara itu, malahan ada istilah asas kontante justice, kontan justisi, ya, kontan justisi itu prinsip atau asas yang biasa terkenal ya, yaitu cepat, kemudian sederhana dan ringan serta murah ya begitu. Nah, ditemukan penelitian ini di tahun 2022 sampai 2024. Nah, pengguna e-court ini 90% adalah advokat. Sementara non advokat tidak mencapai angka 10% ya. Tidak mencapai. Baik. Kemudian 65% pengguna non advokat itu malah gagal ya. Kemudian 8,7% dari total yang melaksanakan beracara menggunakan via e-court ini, jadi angkanya masih relatif kecil ya Pak Yasmita. Tapi memang ada yang menarik juga di Tiga Raksa ya. Jadi perkara 452 di tahun 2022. Nah, di tahun 2024 itu mengalami kenaikan mencapai angka 1182. Jadi kenaikannya 160%. Oleh karena ini penelitian ini menarik dan kita akan langsung ya meminta klarifikasi ya, meminta penjelasan dari Pak Yasmita. Ya, selamat datang Pak Yasmita. Gimana kabarnya Pak Yasmita? Alhamdulillah. Nah, pada penelitian ini Pak Yasmita akan mengelaborasi ya, menjelaskan secara detail latar belakang kenapa penelitian ini menarik. Ya, kenapa penelitian ini menjadi fokus perhatian Pak Yasmita yang selama ini Bapak aktif menjadi hakim ya. Menjadi panitera muda. Oh, panitera muda. Baik, kita akan langsung saja Pak Yasmita. Silakan Pak Yasmita untuk menjelaskan secara detail mendalam hasil penelitian dari kajian tema kita yang menarik, yaitu tentang e-court. Mangga, dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Penelitian ini berasal dari kegelisahan saya di lapangan, terutama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten tempat saya bertugas. Jadi pada dasarnya e-court semenjak di launching sampai dengan terakhir Perma 7 tahun 2022 itu pasti tujuannya itu memang mulia, tujuannya bagus, tujuannya beringan untuk mencapai
asas konten justisi tadi, asas sederhana, cepat, biaya ringan, untuk mempermudah. Akan tetapi pada tataran pelaksanaan praktisnya ternyata masih banyak kesenjangan. Jadi tujuan utama efisiensi ternyata malah makin berbelit. Dan itu terjadi di beberapa wilayah dan beberapa satuan kerja. Terutama di Banten masih banyak sekali kendala teknis, kendala yuridis dan lain sebagainya. Bahkan pemahaman dari pegawai, hakim dan lain sebagainya pun menurut penelitian saya masih harus ditingkatkan lagi. Ya, ini berkaitan dengan teknologi ya. Betul. Banyak yang masih gagap teknologi. Nah, latar belakang yang menjadi core problemnya apa? Jadi problem state-nya apa di penelitian Bapak? Problem state-nya itu jadi kayak semacam tidak tujuan mulia dari IKOT itu sendiri tidak terrealisasi karena berbagai hambatan itu tadi. Baik. Gitu. Jadi dari sisi regulasi sebetulnya ini sudah memadai. Kalau menurut saya belum. Belum. Nah, ini menarik. Itu menjadi temuan yang kemudian nanti ada rekomendasi. Betul. Di pasal berapa nanti akan diselesaikan ya. Betul. Atau ditawarkan. Baik. Penelitian ini dimulai dengan Bapak menyebutkan terjadinya kesenjangan antara regulasi dengan dengan kesiapan infrastruktur. Berarti kan persiapan infrastruktur itu baik itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya software. Betul. Software maksudnya aplikasi, kemudian juga pemahaman operatornya, termasuk yang para user, para penggunanya ya. Betul. Nah, gimana itu Pak, bisa menjelaskan? Jadi dari sisi aplikasi, menurut kami kurang user friendly gitu. Jadi ketika banyak orang-orang awam yang mungkin untuk daerah-daerah yang mohon maaf tanda kutip pelosok dan lain sebagainya memahami tampilan IKOT itu mungkin agak jelimet, bahkan kadang sering loading dan lain sebagainya. Jadi kurang user friendly lah. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang mohon maaf yang komersil di luar itu kan kayaknya lebih gampang digunakan, orang lebih cepat paham. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi aparatur, baik dari stafnya, petugas pelayanan, jurusita sampai dengan panitera dan hakim, itu masih banyak sekali yang pemahamannya tidak mendalam. Jadi kalau menurut saya masih perlu semacam pelatihan khusus tentang inovasi yang berkaitan dengan hukum acara. Gitu. Itu yang kemudian jaringan. Jadi di lokus saya yang saya teliti ini di Banten terutama, jaringan yang stabil itu tidak semua daerah. Jadi kadang banyak sekali terjadi di wilayah A, contoh di Tiga Raksa, Tangerang, Serang mungkin daerah perkotaannya, jaringan relatif stabil. Tapi ketika sampai ke daerah Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung dan lain sebagainya, Anda bilang itu jaringan ya kalau bahasa Sundanya luplep mungkin begitu ya. Iya begitu. Dan itu kan berpengaruh terhadap terhadap proses ya. Betul. Jadi akhirnya yang bermaksud untuk efisiensi dengan biaya murah, kemudian mereka juga harus datang juga pada akhirnya. Betul. Jadi asas konten justisnya tidak tercapai. Sederhana, cepat, jaringan. Dengan kondisi yang seperti itu sudah tidak sederhana lagi. Oke. Tidak cepat lagi. Berarti dalam hal ini perlu ada penguatan infrastruktur ya. Betul. Supaya ke daerah juga. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi orang yang mau berperkara di daerah mana, masa harus tiba-tiba menyediakan jaringan yang lebih kuat gitu. Nah, kecuali kalau mereka datang ke kota misalkan, kemudian tidak datang ke pengadilan, lalu mereka menyiapkan dokumen untuk didaftarkan gitu. Oh begitu. Kalaupun memang masyarakat masih harus datang ke pengadilan, berarti kan sudah tidak sederhana lagi, sudah tidak murah lagi. Karena ada biaya operasional. Biaya mereka harus datang, akomodasi dan lain sebagainya. Jadi asas-asas itu masih belum tercapai. Belum tercapai. Nah, kira-kira dari hasil riset ini temuan pertama apa kira-kira ditegaskan? Ada berapa temuan sebetulnya? Yang paling mencolok itu di pasal 17 Perma ini sebenarnya
dari pemanggilan sidang. Sidang. Sah, resmi, dan patut. Sah itu berarti Apa yang disebut real sih ya? ya. Apa? Relas. Relas itu kan ada dua ya. Ya. Surat panggilan. Surat panggilan itu ada surat panggilan yang sifatnya apa? Hak itu apa? Yang kedua yang sifatnya sah, ada yang sifatnya patut ya. Sah, resmi, dan patut. Sah, resmi, dan patut. Ya. Relas. Jadi dalam aturan seharusnya relas itu atau surat panggilan itu disampaikan oleh pejabat yang sudah disumpah, dalam hal ini jurusita. Hal ini jurusita. Tapi dalam Perma 7 ini surat panggilan dikirimkan atau dilaksanakan pemanggilan oleh petugas pos. Yang mana petugas pos itu banyak sekali tidak memahami apa itu sah, apa itu resmi, apa itu patut. Itu. Sebagai contoh, ketika jurusita, ini kita bicara panggilan manual, jurusita memanggil ke lokasi rumah, ternyata para pihak tidak ada di rumah. Ya. Tidak ada di rumah, otomatis jurusita akan ke kelurahan. Berdasarkan pihak pemerintah setempat menyatakan bahwa tidak tinggal di alamat tersebut, berarti sudah tidak patut, tidak sah. Akan tetapi ketika kejadian ini dilakukan oleh kantor pos, petugas pemanggil pos, petugas pos datang ke rumah menyatakan rumah kosong. Padahal makna dari rumah kosong itu ambigu. Nah, contoh si A dipanggil untuk sidang, rumahnya kosong. Kosong itu karena apa? Karena dia sudah pindah atau karena dia sedang bekerja. Ketika sedang bekerja, berarti kan dia masih warga di situ, alamatnya masih di situ. Tapi ketika sudah pindah, kemudian patutnya itu minimal kan seharusnya 3 hari sebelum persidangan. Akan tetapi banyak terjadi petugas pos itu memanggil kadang di hari Sabtu, kadang di hari Minggu, bukan di hari kerja. Kemudian kadang pagi, sidang hari Senin jam 9. Di tracking surat itu, karena kita kan berdasarkan tracking, tracking surat itu jam 7 baru disampaikan. Jadi sudah tidak sah itu. Baik. Emang kenapa harus ditugaskan tugas pos, tidak secara khusus saja? Untuk efisiensi atau untuk memang prosedurnya begitu? Nah, itu karena kembali ke tujuan Perma ini untuk biaya ringan. Karena memang biaya dengan dilaksanakan oleh jurusita memang lebih besar dibandingkan dengan petugas pos. Oke. Jadi ini problem di pasal 17 ya? Betul. Selain di pasal 17, ada nggak pasal 20 apa? Tentang pembuktian itu. Pembuktian ya? Pembuktian. Gimana itu? Jadi untuk pembuktian itu sampai sekarang para pihak itu masih harus datang ke pengadilan. Baik pembuktian tertulis maupun pembuktian saksi. Untuk pembuktian tertulis memang ada menu yang tersedia di IKOT itu untuk diupload. Itu berarti kan scan. Sedangkan yang dinazeklen dengan matra yang asli itu kan harus masuk ke dalam bundel berkas. Itu tidak ada. Secara otomatis pihak masih harus datang. Nah, sebenarnya bayangan saya sih kalaupun memang ada perubahan Perma ke depannya dan itu diperbolehkan, ketika pembuktian tertulis pun para pihak tidak perlu datang untuk mengantarkan pembuktian itu, tapi cukup diupload, kemudian materai yang bermaterai asli itu dikirim. Oh iya. Nah, dikirim, jadi pihak tidak datang. Kemudian ketika pembuktian saksi itu pun tidak harus datang kalau persepsi saya, cukup dengan sekarang via Zoom dan lain sebagainya. Dan itu undang-undang ITE itu membolehkan, begitu kan. Harapan saya ke depannya memang murni IKOT itu elitigasi. Karena mediasi kan ada permanya bahwa boleh mediasi online, tapi dengan catatan ABCD memang masih belum klop, masih belum sinkron. Jadi secara prosedural yang disebut EKOT itu tidak hanya pada proses awal pendaftaran, begitu, tapi pada proses persidangan itu memang harus dalam konteks itu ya, daring gitu, atau tidak hadir. Jadi sementara ini yang terjadi saat ini IKOT itu hanya dari pendaftaran, kemudian sidang pertama tetap hadir. Oh, tetap harus hadir. Di mana letak efisiensinya? Nah, betul. Jadi pertanyaan itu harus hadir. Kemudian jika sidang pertama itu hadir dua-duanya, penggugat dan tergugat, berarti otomatis harus mediasi. Iya. Tetap di ruang mediasi. Nah, kemudian sidang ketiga, laporan mediasi dan pembacaan gugatan juga masih harus hadir. Nah, sidang keempat inilah
jawaban, replik, duplik itu ya. tidak perlu hadir, cukup diupload, diverifikasi oleh hakim. Nah, tapi setelah duplik itu akan muncul lagi, itu tadi yang saya bilang pembuktian, pembuktian tertulis, pembuktian saksi itu tetap masih harus hadir. Baik, jadi e-code itu efisien. Kalau gini, mereduksi ya terhadap inefisiensi dari proses ya. Dimana kalau proses itu mulai dari pendaftaran, kemudian persidangan, itu biasanya di dalam waktu berapa hari pelaksanaan itu? Apakah dalam waktu berapa minggu begitu? Perbandingan untuk manual dengan e-code, Iya, maksudnya. iya. Sebenarnya untuk penentuan sidang itu diserahkan kepada majelis masing-masing. Oh. Tapi biasanya setiap sidang itu satu minggu. Nah, jika tahapan hukum acaranya ini anggap normal, jadi dari mulai sidang mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kesimpulan sampai baca putusan itu 9 kali sidang, berarti kan 9 minggu. 9 minggu ya? 9 minggu. Itu kalau yang Manual. manual. Nah, harapannya sebenarnya dengan e-code ini, kenapa harus seminggu? Berarti kan orang harus menyiapkan dulu di rumah, terus datang ke persidangan, itu kan manual. Harapannya dengan e-code ini saya yakin awalnya secara historisnya di terbit Perma ini adalah untuk mempermudah, mempercepat. Berarti seharusnya misalnya jika sidang itu tidak harus tunda seminggu, jadi cukup 2 hari. Jadi ketika pembacaan gugatan, tergugat menyiapkan jawaban cukup 1 hari, kemudian sidang berikut tinggal diupload, tunda lagi 2 hari untuk replik dan lain sebagainya. Tetapi pada tataran realnya, para pihak, advokat maupun non advokat tetap minta kadang seminggu, kadang 2 minggu. Nah, jadi kan cepatnya juga tidak tercapai. Enggak, pasti ada limit, ada perbedaan antara yang regular konvensional dengan yang e-code. Minimal mereduksi dari angka tadi berapa minggu? 9 minggu. 9 minggu misalkan menjadi 5 minggu misalkan. Bisa seperti itu. Bisa mencapai seperti itu, tapi tidak apa ya? Tidak signifikan lah. Enggak, maksudnya gini. Ini kan riset ya, penelitian. Jadi Bapak bisa memberikan data gitu loh. Bahwa pelaksanaan itu mencapai efisiensi tapi tidak optimal gitu. Betul. Misalkan dari durasi 9 minggu, nah dengan adanya e-code menjadi misalkan dari sejumlah kasus ya yang ditawarkan melalui e-code itu dari 452 misalkan, ya kan, yang Bapak koleksi kemudian 1182 itu kira-kira yang mencapai minimal 80% gitu ya pencapaian efisiensinya sesuai dengan harapan e-code itu di angka berapa, mungkin ada yang 50%, ada yang tidak tercapai malah melebihi misalkan. Oh ada. Jadi itu penting. Iya, jadi setelah penerapan Perma 7 2022 ini memang ada perubahan. Ketika perkara-perkara yang kontradiktur yang biasanya sekian lama sudah lebih cepat sekitar 60%. Oke, 60%. Akan tetapi itu pun masih menjadi beban tambahan aparatur pengadilan karena harus membantu ketika upload kurang paham dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih berbelit di situ-situ juga gitu. Iya, memang sekarang kalau ada program e-code bagi user pengguna misalkan orang yang berperkara kan niatnya juga dulu nggak mau. Tiba-tiba dikasih misalkan ini semacam pelatihan, emang mau cerai gitu kan? Jadi ini problem juga gitu. Paling tidak menurut saya yang harus paham itu diawali dari dalam ya. Dari dalam. Pertama istilahnya operator juga ya. Itu harus termasuk juga mungkin panitra juga. Ya. Kan kalau orang yang berperkara emang sejak awal sudah mau niat gitu kan? Banyak ya, nah, gitu. Jadi tidak perlu juga ada itu kecuali kalau mereka secara otomatis saja memang ketika mau perkara mereka belajar dulu gitu. Jadi ada nggak begitu ya? Ada yang menarik. Nah, gimana? Sidang perceraian itu kan tertutup untuk umum. Tapi ketika masyarakat awam datang ke pengadilan diwajibkan untuk daftar e-code, yang bersangkutan tidak punya email. Oh, iya. Meminjam email teman atau tetangga atau saudara yang punya email itu hanya didaftarkan lah.
secara otomatis panggilan, jika itu nanti litigasi rapid dulu akan masuk ke email yang bersangkutan. Apakah itu tertutup? Jadi asas tertutup untuk umumnya itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Karena emailnya berbagi dengan orang lain. Gitu. Ini menarik sebetulnya ini ya. Penelitian tentang ECOT ini jarang gitu. Atau memang di penelitian awal, penelitian sebelumnya sudah ada. Penelitian tentang ECOT sudah banyak. Akan tetapi tidak. Perbedaannya dengan penelitian yang lain ini untuk originalitasnya. Oh gitu. Nah. Jadi sementara ini penelitian yang ada tidak sampai kepada hukum acara. Oh gitu. Jadi saya mencoba mencari dan mentelaah itu sampai kepada hukum acaranya. Yang menurut saya yang di akhir itu saya menemukan yang memang harus ada hukum acara elektronik tersendiri. Kalau di Perma kan ngatur kan hukum acara. Betul? Perma ini kan. Betul, mengatur. Berarti apanya yang harus diadakan lagi? Ya setidaknya ada perbaikannya dan lain sebagainya. Sebetulnya Perma 7 ini kan sebenarnya Perma tentang hukum acara. Betul. Ya, hanya tinggal penyempurnaan saja. Penyempurnaan ya. Baik, jadi banyak dinamikanya ya ECOT ini. Menurut saya secara teoritis bahwa setiap implementasi itu memang tidak akan mencapai yang diharapkan secara normatif, secara regulasi. Jadi ada proses dulu memang, dan itu dalam tradisi pemikiran Islam disebut dengan pentahapan, tadris itu. Jadi apalagi ECOT ini baru berlaku 2018 mulai. Tapi 2022 ini. Ini Perma ini perubahan dari Perma 1 2019. Jadi mulai sudah cukup lama ya. Tapi kan tidak cukup untuk bisa dipahami, diketahui oleh para pengguna gitu. Betul. Jadi ada proses memahami internalisasi, ya kan, terkait dengan ECOT ini ternyata perlu waktu. Nah, ya di prosesnya tidak mudah memang. Baik, hasil penelitian Bapak menemukan tadi ya, apalagi yang ditemukan? Jadi secara umum Perma 7 2022 ini memang bisa mewujudkan asas kontan justisi tadi, sederhana, cepat, biaya ringan, di mana lokus yang saya teliti di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, baik dalam jumlah perkaranya, prosedurnya dan lain sebagainya meningkat secara signifikan memang. Namun Perma 7 ini karena tadi yang saya katakan di awal mengubah pemanggilan dari jurusita ke petugas pos itu menimbulkan polemik yang baru. Yang tadi saya jelaskan. Petugas pos juga harus paham juga. Seharusnya paham. Enggak, maksudnya dikasih informasi dulu. Ini kalau pemanggilan ini memang pemanggilan kaitannya dengan hukum acara atau kaitannya dengan pengadilan gitu. Nah, kita sudah sering kok monep koordinasi dengan pos sudah. Jadi orang pos juga paham gitu. Paham seharusnya, tapi ketika kita sudah monep masih terjadi hal-hal seperti mungkin karena ada perubahan pegawainya, Pak. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi begitu. Baik. Kemudian apa lagi, Pak? Jadi tadi kan aspek itu ya. Kita menemukan tadi data ya 452 jadi 1182 kenaikan hampir 160% ya. Orang menggunakan ECOT gitu. Nah, dari 182 ini penggunaan ECOT kemudian pencapaian sesuai dengan permanya seperti apa? Yang saya katakan tadi, kalau tujuannya hanya meningkatkan jumlah pengguna, ya, nah, itu akan menjadi beban dari pihak aparatur penegak harus mengajari lagi dan lain sebagainya. Kalau tujuan utamanya itu, tapi tujuan utamanya ECOT ini adalah asas kontan justisi tadi. Nah, berarti kan masih perlu perbaikan dan sebagainya. Dari contoh pengadilan ketiga raksa tadi yang saya bilang, 452 perkara di tahun 2022 meningkat drastis menjadi 1.182 atau 160% gitu ya. Itu pun tidak murni kesadaran para pihak. Karena ada bantuan advokat, bantuan petugas bahkan. Petugas. Anggaplah Bapak datang sebagai orang awam, datang diwajibkan untuk ikut. Pasti Bapak akan bertanya, Pak ini gimana caranya? Betul. Kembali ke emailnya tadi seperti apa? Domisili elektronik seperti apa?
Bahkan 78 responden dari aparatur peradilan di PTA Banten yang saya teliti itu mereka pemahaman masih kurang. 78%. 78%. Orang dalamnya juga. Orang dalam itu. Iya. Nah sekarang gini, hasil penelitian dan temuan Bapak ini kan itu perlu juga kan penawaran gagasannya itu disampaikan supaya nanti ada klausul-klausul di perma perubahan ya. Yang kedua juga dari sisi kesigapan, karena ini kan case study gitu ya, khusus di Banten kan. Bapak mungkin nanti kalau ke Jakarta kemudian di PA Bandung bisa kan lain lagi dinamikanya, atau secara umum in general gitu sama aja gitu. Saya meyakini akan sama seperti itu. Saya meyakini akan sama karena kita punya semacam komunikasi grup gitu ya. Itu ketika di sini error. Saya meyakini Banten bisa mewakili seluruh Indonesia dalam hal ini. Tapi mungkin beda karena PA yang ada di PTA Banten itu mungkin berbeda dengan di Jakarta karena kelasnya beda. Betul. Kelasnya kan rata perkotaan gitu. Betul. Mungkin ada perbedaan kalau itu ya. Perbedaan mungkin hanya di pemahaman masyarakat itu. Mungkin karena tingkat pendidikan akan membedakan itu pengetahuan mereka. Mungkin di Jakarta keberhasilan ekot tercapai ya. Bisa lebih tinggi. Baik, dari sisi biaya, kalau pakai ekot kan asas sederhana, cepat ya. Kalau itu terjadi misalnya itu berapa persen reduksinya itu Pak dari biaya yang harus dikeluarkan? Iya, jadi sekitar 1,5 juta, hampir sekitar 60%. Jadi yang biasanya jadi pengurangannya bisa 60%. Masya Allah. Emang murah betul. Murah ya. Murah betul. Dan juga durasinya berkurang. Karena memang biaya pemanggilan itu tidak ada untuk biaya pihak penggugat karena tadi pemanggilan langsung melalui email. Nah ini benar juga terkait dengan penawaran gagasan kolaborasi Pak. Yang dimaksud oleh kolaborasi multi aspek, kalau bahasa saya mungkin kalau ada 4, ada pentahelix misalnya, ya kan, ada juga tetrahelix, quadruple helix gitu. Bapak kan menyebutnya di sini sebagai multi pihak untuk akses digitalisasi peradilan. Ya, jadi harapan saya ke depannya multi pihak itu ini dikaji ulang, baik itu oleh Mahkamah Agung, melibatkan dunia akademis. Nah kemudian nanti karena perkara itu kan bukan cuma perdata, ada pidana dan berarti melibatkan kejaksaan, melibatkan Kemenkumham dan lain sebagainya begitu. Nah, yang umum Pak, kalau hasil penelitian itu ada nomenklatur. Jadi disebutkan namanya. Yang disebut dengan multi pihak itu, kalau bahasa saya itu sering menggunakan istilah pentahelix, tetrahelix, quadruple helix. Ini kan multi pihaknya ada berapa? Kalau ada 4 berarti quadruple helix. Oh, iya. Ada 5 pentahelix misalnya. Ya. Berarti kan sekitar 5 berarti pentahelix gitu ya. Ya itu usulan saya nanti. Betul. Untuk menunjukkan kalau multi pihak cenderung kurang inilah. Oh gitu ya. Ini menggunakan pentahelix. Wah ini keren. Ya itu tawaran gagasannya nanti. Kemudian aspek kebaruan saya kira originalitasnya bisa disebutkan secara sederhana Pak. Penelitian apa itu? Penelitian saya ya jelas originalitasnya yang pertama fokus di Banten, kemudian penekanan pada perspektif pengguna non advokat dan masyarakat akar rumput itu tadi pada non advokat ya. Nah begitu. Kemudian integrasi antara aspek yuridisnya dengan teknologi itu. Ya. Kemudian kita mengkritik aspek kelembagaannya juga gitu kan. Kemudian berani juga mengkritik ya. Bicara akademis lagi. Nah, kemudian usulan tadi model kolaboratif tadi, pentahelix berarti ya, gitu ya. Kemudian hukum acara elektronik, usulan saya. Kemudian inovasi proses peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, kayak mungkin penggunaan AI gitu loh. Memang AI ini dari sisi karakternya itu adalah disruption, mendisrupsi. Jadi terjadi semacam pergeseran peradilan, shifting paradigm dan mengubah pola gitu. Tentu saja
Pengubahan pola itu akibat dari pola innovation, adanya inovasi. Gitu. Kita sudah sadari bahwa setiap kehidupan, jangankan di pengadilan Pak ya, tapi dia kegiatan-kegiatan akademik lain juga sama terjadi di substance. Gitu. Baik, ini harapan Pak dengan adanya itu apakah putusan-putusan orang mau bercerai kemudian dengan tidak bercerai begitu, atau malah diputus harus bercerai gitu? Gimana Pak? Tidak begitu juga. Enggak ya, Di gimana? tahap awal AI itu bisa digunakan untuk penunjukan otomatis majelis hakim. Oke, iya. Kemudian mendeteksi apakah jawaban sudah masuk atau belum gitu. Kemudian kesimpulan dan lain sebagainya sudah masuk atau belum, verifikasi otomatis begitu. Tapi tidak, kan kalau tujuan mediasi ya, Nah, dalam rangka supaya mengerem orang tidak melakukan, tidak berniat sampai harus cerai kan. tidak perkara ini. Tapi kalau ini mah tujuannya bukan itu ya. Bukan. Ini mah hanya untuk proses itu bagaimana mudah. Ya betul. Mudah, cepat, biaya murah. Nah, kembali ke Asas tadi, asas kontan justisi. constant justice. Sederhana, cepat, Baik. biaya ringan. Menarik Pak. Baik, sekarang the last session atau silakan Pak menjelaskan ini statement closing, silakan. Ya. Harapan dengan penelitian saya ini mudah-mudahan jadi masukan bagi lembaga Mahkamah Agung untuk menyusun kemudian memperbaharui perma yang ada, yaitu Perma 7 tahun 2022, karena menurut saya secara pribadi ini masih banyak kelemahan begitu. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Yaswita, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sebentar lagi insya Allah akan menjadi seorang praktisi, juga seorang akademisi. Gelarnya insya Allah Dr. Yasmita ya. Mudah-mudahan kita doakan ilmunya bermanfaat, khusus bagi Pak Yasmita, keluarga, dan juga bagi masyarakat pada umumnya, negara dan umat Islam. Jadi menarik tema tentang equal dengan prinsip constant justice ya, dan itu memberikan harapan ke depan ya, bahwa penyelenggaraan yang berkaitan dengan hukum itu memang bisa dipermudah ya, kemudian bisa efisien dan juga bisa cepat, tidak membebani kita Pak ya. Baik, itu saja mungkin ya, terima kasih. Diakhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.